Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mendemokan web dari kerja praktik yang berjudul Sistem Informasi Oleh-oleh khas Bengkulu Akila 2R. Di sini saya akan menjelaskan bagian admin, di mana di sini saya akan login terlebih dahulu sebagai admin. Nah, setelah login, kita langsung diarahkan ke halaman dashboard admin, yang mana di sini dapat kita lihat terdapat beranda, manajemen pengguna, manajemen produk, manajemen pesanan, manajemen laporan. Di manajemen beranda ini terdapat kategori-kategori lagi, di mana ada produk, pesanan, kemudian pesanan yang dibatalkan, dan pesanan yang telah sukses dilakukan. Kemudian di manajemen pengguna itu terdapat submanajemen lagi, ada perizinan, peran atau rules, kemudian pengguna atau user. Di perizinan itu terdapat halaman perizinan yang terdiri dari fitur akses dan aksi, di mana ini adalah fitur akses yang bisa diakses di halaman dashboard ini, yaitu user manajemen akses, manajemen create, edit, view, delete, dan lain-lain. Jika ingin menambahkan fitur aksesnya, itu tinggal klik tambah di sini dan tinggal kita tambahkan, kemudian kita simpan. Kemudian langsung ke submanajemen rules. Ini dapat kita lihat terdapat tabel rules dan perizinannya, di mana rules ini biasanya terdiri dari admin dan user. Kemudian perizinannya ini yaitu yang bisa diakses oleh admin maupun user. Di sini bisa kita lihat admin itu bisa mengakses, bisa manajemen create, bisa membuat, mengedit, melihat, menghapus, dan lain-lain. Sedangkan rules admin itu bisa perizinannya itu hanya di user manajemen akses, tapi di sini juga kita bisa edit dan menghapusnya, kemudian bisa menambahkannya di sini. Nah, di sini tinggal kita berikan hak aksesnya, kemudian tinggal kita beri perizinannya. Kemudian di sub manajemen pengguna atau user itu terdapat nama, email, rules, dan aksi. Di sini admin juga bisa menambahkan pengguna tanpa pengguna harus registrasi terlebih dahulu, yaitu dengan cara ditambah, kemudian tinggal memasukkan nama, email, password, dan rules-nya, yaitu admin atau user. Kemudian kita simpan di sini, simpan, dan nanti manajemen dia tinggal tertambah di sini. Kemudian di manajemen produk itu terdapat submanajemen lagi, yaitu kategori, tab, produk, ulasan, dan slide. Di kategori, contohnya di halaman kategori itu sendiri yaitu terdiri dari tabel gambar, nama produk, kemudian jumlah produk, induk kategori, dan aksi. Di sini admin juga bisa mengedit dan menghapus dari kategori ini. Kemudian admin juga bisa menambahkan kategori ini yang menunjukkan misalkan kategorinya minuman. Kemudian kategorinya ini bisa kita, karena kita menambahkan kategori, jadi bisa kita buat induknya, belum kita buat kategori aja. Terus kita misalkan minuman ini aja masuk. Nah, ini. Minuman kopi misalkan. Jadi tinggal kita simpan. Nah, saya langsung tertambah di sini. Kemudian dan sudah dapat dilihat di halaman usernya. Kemudian selanjutnya terdapat manajemen tag. Nah, manajemen tag ini digunakan untuk kategori-kategori label, misalnya bestseller, termurah, terlaris. Nah, ini sama seperti tadi, jika ingin menambahkannya tinggal kita buat saja di sini. Tinggal kita klik simpan. Nanti tinggal tertambah nih.
Kemudian di produk, juga di halaman produk ini juga tersedia tabel gambar, nama produk, kemudian stoknya, harga, berat dari produknya, kemudian tag atau label dari produknya, kemudian ada kategori, statusnya, kemudian ada aksi. Di sini admin juga bisa menghapus dan mengedit setiap produk yang ingin diedit maupun dihapus. Kemudian admin juga bisa menambahkan produk. Sini misalkan produknya kopi Akila, harganya misalkan 25.000, dengan kuantitasnya itu ada 100 stoknya. Kemudian kategorinya kita masukkan ke kategori masukkan ke kategori minuman kopi. Kemudian untuk tagnya yaitu bestseller. Lalu untuk beratnya misalkan beratnya 150 100 mili. Kemudian kita buat aktif. Di sini ada deskripsinya. Kita buat, kemudian di sini itu terbuat dari KPS nih. Dan tinggal kita tambahkan gambar di sini. Misalnya aja ini. Nah, jadi tinggal kita klik simpan. Oh, sudah ada ya. Apa ya? Coklat saja, coklat. 25.100 kategori. Kering kue basah 100 gram, tagnya nama di kantong. Coklat. Enak. Kemudian gambarnya gunakan sini. Nah, kita simpan. Nah, dia sudah tertambah di halaman produk nih. Dan ini nanti sudah ditampilkan di bagian user. Kemudian di ulasan. Nah, ini adalah halaman ulasan yang nantinya penilaian yang dilakukan oleh user terhadap pesanan produk yang dia lakukan. Nah, di sini nanti akan ditampilkan setiap ulasan yang diberikan oleh pembeli yang setelah membeli barang. Kemudian nanti admin bisa melakukan aksinya menghapus ulasan yang tidak diinginkan. Kemudian di halaman ini terdapat halaman slide. Halaman slide itu yaitu halaman pembuka di dashboard halaman user. Nah, ini bisa ditampilkan dan juga kita bisa menambah, admin juga bisa menambah slide-nya itu dengan membuat judul misalkan belanja di sini. Ini opsional URL-nya, kemudian di sini ini bisa kita atur bodinya dan ini ya kita masukkan gambarnya misalnya ini. Setelah selesai tinggal kita simpan. Nah, ini sudah tersimpan dan nanti akan
akan tampil di halaman dashboard bisa. Setelah manajemen produk, itu terdapat manajemen pesanan. Manajemen pesanan ini terdapat ID pesanan, total pesanan, kemudian nama produk yang dipesan, kemudian status dan pembayaran. Nama pemesan, status dan pembayaran. Kemudian terdapat aksi di sini juga nanti bisa menghapus pesanan. Di pengiriman, begitupun dengan pengiriman juga jika pembeli melakukan pesanan, maka status pengirimannya akan ada di sini dan admin juga bisa mengelolanya. Kemudian terakhir terdapat laporan pendapatan. Nah, itu bisa dari kurun waktu dari tanggal misalnya dari tanggal 4 sampai tanggal 7. Di sini tanggal 7 ini tanggal sampai tanggal 28. Nah, misalkan. Nah, ini nanti akan berubah. Ini nanti akan ada isi pendapatannya, yaitu dari tanggal, kemudian pesanannya, pendapatan kotor, pajak, pengiriman, dan pendapatan bersihnya. Nah, di sini kita bisa membuatnya dari Excel atau PDF. Misalkan ke Excel, itu akan diarahkan ke Excel. Kita buat, kemudian kalau PDF kita tinggal misalkan kita ke PDF. Nah, dia langsung terdownload dan bentuknya seperti ini. Dan kemudian ini fitur jika admin ingin keluar tinggal bukan. Dan nanti apa yang dilakukan admin yang misalkan ditambahkan produk atau kategori nanti akan ditampilkan di halaman bisa. Nah, ini yang kita tambahkan tadi. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai sistem informasi oleh-oleh khas Bengkulu dari sisi admin. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.